Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan judul bahaya membeli rumah murah dan tanah murah. Iya. Membeli rumah dan tanah murah memang satu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri, apalagi kita punya uang yang banyak, minimal itu cukup. Kalau mendengar rumah atau ada tanah murah yang dijual, tentunya kita dengan sigap langsung mendatangi lokasi rumah dan tanah murah tersebut. Makanya tidak heran kita langsung membeli mendengar adanya tanah dan rumah murah yang bersangkutan. Nah, sebaiknya menurut saya setelah membeli rumah dan tanah murah tersebut, jadi sebaiknya jangan ditempatin tanah atau rumah murah yang kita beli tersebut. Mengapa? Karena kita tidak tahu di tanah dan rumah yang kita beli tersebut ada komunitas gaib atau tempat-tempat bangsa gaib, yaitu jin yang ada di lokasi tersebut. Memang kalau kebetulan tidak ada, tidak masalah. Tetapi kalau kita lagi apes atau kita tidak percaya, begitu kita beli tanah dan rumah tersebut, lalu kita bangun menjadi rumah permanen. Setelah jadi rumah tersebut, lalu kita tempatin bersama keluarga. Nah, ketika kita menempati rumah tersebut, memang pada saat itu tidak ada bahaya atau kesialan yang terjadi. Namun dengan berjalannya waktu, misalnya sudah kita tempatin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Misalnya seperti kejadian yang baru saja orang yang membeli rumah itu pada tahun 1980-an. Ya tentunya dia sudah menempati tanah dan rumah tersebut cukup lama. Namun kesialan dan kasus terjadi. Keluarganya banyak yang sakit. Dan dari segi psikologis, kejiwaan, ada yang jadi selain fisik juga psikologis. Misalnya ayah dan ibunya selalu ribut, atau antara orang tua dengan anak atau anak dengan anak. Nah,
sehingga menimbulkan kepanikan atau ketidaknyamanan di dalam rumah tersebut karena seringnya ribut, berantem, akhirnya pada bermusuhan satu yang lain, bisa juga menimbulkan korban. Nah, kejadian yang baru saja saya alami yaitu saya meruqyah atau menterapi seorang ibu yang sakit 3 tahun yang lalu, dan dia menempati tanah dan rumah tersebut bersama suaminya dan keluarganya sudah sejak tahun 1980. Begitu saya cek, di badannya ada gaib-gaib yang menempel. Akibatnya, selain dia sakit fisik, dia juga sering kena gangguan gaib seperti ngigo, sering manggil-manggil, sering menjerit-jerit dan sebagainya. Akhirnya karena terlalu lama dia sakit, akhirnya lumpuh. Nah, begitu lumpuh dan tidak bisa jalan dan dia hanya berdiam diri. Ya, di rumah juga hanya tiduran di kasur. Akhirnya selama 3 tahun dia berbaring saja. Begitu keluarganya tahu bahwa di rumah itu banyak gaibnya atau gangguan gaib, maka memanggil saya. Begitu saya cek, Masya Allah, apa yang terjadi? Bukan hanya di ibu itu saja, di anak-anaknya juga. Tadi seperti yang saya bilang, itu keluarga itu pada nggak rukun antara orang tua dengan orang tua dengan anak, anak dengan anak. Akhirnya banyak penyakit di situ, menimbulkan pepercahan. Dan ketika anak-anaknya memanggil saya, yang pertama diruqyah oleh saya adalah anak laki-lakinya yang sudah juga berkeluarga, karena di badan dia banyak sekali yang nempel. Dan ketika saya katakan bahwa di rumahnya juga banyak gaib, dia juga akhirnya memanggil saya untuk menterapi ibunya yang sakit sudah 3 tahun berbaring di kasur. Ketika saya dipanggil dan diruqyah, banyak sekali saya dapatin di ibu itu gangguan-gangguan gaib. Alhamdulillah ketika saya ruqyah, ibu itu merasa lebih tenang, lebih nyaman. Cuman karena dia sakit sudah lama 3 tahun, sehingga saya tidak berani memegang ibu tersebut dan merefleksinya. Jadi saya hanya menyuruh ibu itu atau mendengarkan secara bersama-sama bacaan Al-Quran, bacaan muratal Al-Quran lewat HP, lewat bacaan bareng-bareng dari anak-anak yang sedang kumpul. Alhamdulillah gangguan gaibnya hilang dari ibu itu. Cuman masalahnya begini, setelah 2 hari kemudian, akhirnya apa yang terjadi? Ibu itu berhalusinasi bahwa dia akan dipanggil sama yang kuasa. Benar saja apa yang dia katakan. Akhirnya setelah berhalusinasi dan dia mengatakan bahwa dia akan dipanggil, dan dia waktu malam setelah diruqyah itu memanggil-manggil anaknya, bahwanya dia sangat gelisah malam itu. Harusnya kan setelah diruqyah dia merasa lebih nyaman, tapi kan fisik yang diderita selama 3 tahun menimbulkan penyakit lain yang kronis. Akhirnya setelah itu
memang dia secara kejiwaan, secara batin dia lebih nyaman, tapi kan fisiknya dia merasa sakit. Akhirnya dia setelah 2 hari diterapi oleh saya, dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Ya, mudah-mudahan Allah menerima, karena kan gangguan gaibnya sudah tidak ada, namun hanya di badannya saja yang ada penyakitnya, dan itulah yang menyebabkan dia sakit. Insya Allah sakitnya mudah-mudahan sebagai jihad, dan mudah sakitnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadahnya. Barangkali itu saja dari saya. Ini pelajaran bagi siapa yang ingin membeli rumah dan tanah murah, maka sebaiknya saran saya dibersihkan dulu rumahnya dan tanahnya. Setelah itu dibangun, setelah baru ditempatin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.